Shalom sahabat Aku dan Dia, saya Anis Priambodo kembali bersama Anda beberapa menit ke depan. Topik pada hari ini adalah bagaimana agar dapat menolak kejahatan bagian ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, setelah kita mengetahui strategi dan tujuan setan pada pertemuan yang lalu, mari pada hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana agar dapat menolak kejahatan bagian yang ketiga. Saya akan membahas siapakah kita dan bagaimana harus mempertahankan diri. Sebagai orang yang mengaku umat Kristen, Allah telah menyelamatkan kita dengan cara melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose pasal 1 ayat 13. Sebelum menjadi umat Allah, kita berada di bawah kuasa kegelapan, menjadi budak dosa, berada dalam bayang maut dan kebinasaan. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, maka kita dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang dan Yesus adalah Raja. Di situ ada pengampunan, pembebasan, kehidupan, dan keselamatan. Allah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan terang, tidak dengan gratis. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Jadi, karena kita telah ditebus, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa, dan kita harus melawan segenap kekuatan kegelapan. Karena kita sudah dipindahkan, maka setan adalah musuh kita. Musuh yang sudah ditaklukkan oleh Kristus. Injil Lukas pasal 10 ayat 17-20 berbunyi demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan kabar gembira dan berkata, Tuhan, juga ada setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga. Allah yang telah memindahkan kita, sehingga nama kita terdaftar di sorga. Di atas kayu salib, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Jangan takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Roma pasal 8 ayat 31-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi,
yang telah bangkit, yang telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Salib, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan besar atas setan dan pasukannya, dan atas maut. Kendatipun saat ini setan belum dibinasakan dan masih mampu menelan korban, kita harus yakin bahwa Kristus sudah melucuti setan. Setan sudah dikalahkan. Kita harus menyadari posisi kita akibat kemenangan Kristus di atas kayu salib dan kuasa kebangkitannya. Nah, sekarang bagaimana kita mempertahankan diri agar dapat menolak kejahatan? Paulus di dalam Efesus 6 ayat 11 menuliskan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sahabat, kita membutuhkan perlengkapan untuk melawan tipu muslihat iblis, agar dapat mempertahankan diri dan menolak kejahatan. Sebab musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh jahat di udara. Jadi sahabat, kita harus sadar memang dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangi perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun, apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 8-16. Kita harus memperhatikan waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Karena iblis terus mencari waktu yang tepat untuk menghancurkan kita. Karena itu, marilah kita berdiri tegap dan siap sedia dan waspada dengan berikat pinggangkan kebenaran. Artinya, hidup kita harus selalu mengenakan kebenaran yang kita dapatkan dari membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, baik di gereja, radio, di televisi, atau membaca buku-buku tentang kekristenan, sehingga kebenaran itu melekat dalam hidup kita seperti ikat pinggang, dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah mengamankan organ tubuh yang penting, melindungi jantung atau hati. Keadilan Kristus yang dilekatkan kepada kita merupakan baju sirah
terhadap panah-panah murka ilahi. Keadilan Kristus yang tertanam di dalam diri kita adalah baju sirah untuk membentengi hati terhadap serangan yang dilancarkan iblis terhadap kita. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menyiratkan keadaan hati yang siap dan memiliki tekad untuk setia kepada Injil dan tunduk kepadanya. Ini akan memampukan kita untuk berjalan dengan langkah yang tetap dalam jalan dan kehendak Allah. Disebut Injil damai sejahtera karena membawa segala macam perdamaian. Perdamaian dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman adalah perisai yang dengannya kita harus memadamkan panah api. Ketika kita menerima panah-panah tersebut dan dengan demikian melumpuhkan panah-panah itu, supaya tidak mengenai kita atau setidaknya melukai kita. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Keselamatan harus menjadi ketopong, yaitu pengharapan yang tertuju kepada keselamatan. Demikianlah menurut Paulus, ketopong melindungi kepala, pengharapan yang baik akan keselamatan, yang memiliki dasar yang baik dan dibangun dengan baik, akan menyucikan jiwa dan menjaga supaya tidak dicemari oleh iblis, dan akan menenangkan jiwa dan menjaganya supaya tidak diganggu oleh iblis. Iblis hendak menggoda kita supaya putus asa, tetapi pengharapan yang baik membuat kita tetap percaya di dalam Allah dan bersukacita di dalam Dia. Firman Allah adalah pedang roh. Pedang adalah bagian yang sangat penting dan berguna dari perlengkapan seorang prajurit. Firman Allah sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi orang percaya untuk bertahan dalam peperangan rohani dan berhasil di dalamnya. Firman Allah disebut pedang roh. Dengan pedang ini kita menyerang si penyerang. Pernyataan-pernyataan Alkitab adalah pernyataan-pernyataan yang penuh kuasa untuk menolak godaan. Kristus sendiri menolak godaan iblis dengan berkata, "Ada tertulis." Firman Allah yang tersimpan di dalam hati akan melindungi dari dosa. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dan akan melumpuhkan dan mematikan hawa nafsu yang tersembunyi. Firman Allah selain menjadi senjata untuk melawan iblis, juga dapat sebagai pengingat untuk janji-janji Allah. Sahabat, perlengkapan senjata Allah ini dapat kita baca di dalam Efesus 6 ayat 14-18. Kemudian yang terakhir adalah doa. Doa harus mengait semua bagian dari perlengkapan senjata Kristiani kita. Kita menggabungkan doa dengan semua anugerah yang kita miliki dari Allah, supaya kita bertahan melawan musuh-musuh rohani, yaitu dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan dan bantuan Allah saat diperlukan, dan kita harus senantiasa berdoa. Seperti sebuah syair lagu yang berbunyi, "Setan gemetar bila ia melihat orang Kristen yang paling lemah berlutut." Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini pertemuan kita. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.